Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali takut, cemas, dan tidak siap ketika menghadapi penderitaan dan salib. Padahal sebagai orang Katolik, kami diajak untuk sadar bahwa penderitaan adalah jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Yesus hari ini mengajak para murid sadar bahwa ia akan menderita, ia akan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Bantu kami ya Bapa untuk memahami penderitaan dan hidup kami dalam kasih-Mu yang tercinta. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya berada di rumah retret Karmel di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Tempat ini indah, bagus, dan nyaman. Mungkin bagi Anda yang ke Sumatera Utara dan ke Siantar bisa mampir ke tempat ini. Para saudara, saya mau mengajak Anda untuk sekali lagi merenungkan makna penderitaan dan salib dalam hidup kita. Kita menuju ke tempat para kudus, patung-patung para kudus, para rasul. Anda tahu bahwa mereka semua, hampir semua, mengalami penderitaan seperti Yesus. Dan itulah buah hasil dari penderitaan, hasil dari salib. Karena karya mereka untuk mewartakan Kristus kepada segala bangsa. Kita melihat di sini, nanti kita lihat akan Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Fransiskus Assisi, ya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan dan salib itu merupakan sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita alami, sesuatu yang harus dijalani oleh semua pengikut Kristus. Kalau engkau mau mengikuti aku, maka engkau akan harus mengalami penderitaan. Dan itu tak mampu dimengerti oleh para rasul. Lihat, ini Santo Paulus. Ya. Demikian juga dengan Santa Teresa Avila, dia juga mengalami penderitaan. Ya, hatinya tertusuk pedang karena mencintai Yesus. Termasuk juga Santo Yosef, dia mengalami penderitaan juga. Dia hening diam, sepertinya dia mendem jeru, sulit memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia pasrah dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Demikian kita lihat di sini Santo Antonius dari Padua, yang sangat dicintai oleh Yesus sehingga dia dapat merangkul, hadirkan Yesus kecil dalam diri dia. Antonius Padua. Kita lihat juga Santo Fransiskus Assisi, Santo Fransiskus Xaverius yang melalang buana sampai ke India, ke Maluku, dan juga ke tempat-tempat di Cina dan Jepang. Dia mati dipenggal di perbatasan Cina dan Jepang. Demikian juga Santa Monica, 30 tahun harus berdoa untuk anaknya, sampai anaknya Agustinus kemudian bertobat dan menjadi seorang pujangga besar berkat doa dari ibunya, pengorbanan dari ibunya. Maukah kita berkorban untuk anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai? Santa Monica, doakanlah kami. Kita lihat juga di sini adalah Santo Malaikat Mikael, ya, yang harus memotong kepala si iblis Lucifer, ya, dengan pedangnya. Lihat itu kepala, Anda lihat itu. Semua adalah karena pengorbanan orang-orang kudus ini, bahkan pengorbanan Yesus sendiri sebagai putra Allah. Ya, jadi tidak ada keselamatan tanpa penderitaan. Nah, kita lihat juga di sini malaikat malaikat yang mewartakan kabar gembira, Gabriel, ya, kepada Maria dan kepada orang kudus kita dan semua orang. Ya, Santa Clara kita lihat adalah saudari dari Santo Fransiskus Assisi yang juga menderita, ya, karena sakramen Maha Kudus. Maka orang-orang yang mau menyerang biaranya
dapat disingkirkan oleh Kristus. Kita juga lihat Santo Fransiskus Assisi di sini, lihat dia menyerahkan, melepaskan segala harta miliknya, kekayaannya demi Kristus. Dia juga menderita hinaan, ejekan, dan mau merendahkan diri. Dia akrab dengan binatang, ya alam semesta. Kemudian kita melihat Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Serikat Yesus. Ya, dia juga adalah seorang yang menderita banyak dan menghasilkan guru-guru besar dalam gereja, para pengikut Yesus, luar biasa. Juga di sini kita melihat Santo Yohanes dari Salib, namanya aja salib. Dia menderita penderitaan sejak kecil, ditinggal ayahnya, seorang pangeran yang melepaskan segala hartanya demi keluarga dan istri dan anak-anaknya. Saudara, contoh kita melihat Santa Teresa, kanak-kanak Yesus ini. Ya, dia juga menderita penghinaan, pengejekan dari komunitasnya, tapi dia tabah dan kuat, berani menanggung salib dan penderitaan. Ini Santo Judas Tadius, kita lihat di sini. Ya, itu kita lihat di sini. Kemudian kita lihat Yakobus dan Alfeus. Semua para rasul menderita demi Kristus. Semua menderita demi Kristus. Maka mari, Yesus mengatakan, kalau engkau mengikuti aku, engkau harus menyangkal dirimu. Seperti dia sendiri menderita dan wafat di salib. Ya, itulah Santo Simon dan orang Zelot. Filipus juga sama. Jadi semua para rasul itu menderita demi Kristus. Dan itu harus mengikuti guru kita. Dan itulah keselamatan dan itulah kehidupan. Jadi sekali lagi mari kita melihat penderitaan dan salib dari kacamata kebangkitan dan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita, Santo Yohanes. Ya. Nah, kita lihat kenapa begitu. Inilah guru kita sejati, Yesus Kristus, yang tidak hanya ngomong, tapi dia sendiri mengalami salib yang luar biasa. Ada luka-luka di tangan, di kaki, di pundak, di seluruh sekujur tubuhnya. Ada kurang lebih 15.000 luka dalam tubuhnya. Itulah Yesus. Mari kita siap memanggul salib Yesus dalam hidup kita. Apapun juga yang kita alami, itulah karena demi kemuliaan Kristus dan menghancurkan ego-ego kita, sehingga Tuhan mengajak kita menjadi serupa dengan Kristus, Christ-like, serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga kita semua siap menjadi anak kecil yang taat kepada Bapa, tidak mencari kehormatan, tetapi mencari kemuliaan Kristus sendiri. Tuhan di sini adalah taman para santo santa, di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, di tengah adalah Bunda Maria. Inilah tempat di mana para Karmelit sekarang sedang berjumpa. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Bila Anda pergi ke Medan, mampirlah ke Tanjung Pinggir. Di situ para Karmelit mendidik, memberikan madu-madu rohani kepada umat yang hadir, terutama para siswa-siswi, siapapun juga. Tuhan memberkati Anda semua, dan mari kita selalu mencari kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.